Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita haturkan puji syukur pada saat ini sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, juga iman dan Islam. Semoga dengan nikmat Allah kita bisa lebih maksimal dalam ibadah kepadanya. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing, yang telah memberikan contoh suri tauladannya kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang disebut juga dengan bulannya Al-Qur'an, maka tepat sekali pada saat turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran, kita renungkan kembali betapa Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar dengan turunnya Al-Quran ini. Maka patut kita merasa bergembira, kita harus bersyukur, kita harus senang, karena dengan turunnya Al-Quran kita hidup punya pedoman, kita memiliki petunjuk, memiliki arah, sehingga Allah telah memberikan tuntunan melalui Al-Quran ini untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka tidak salah kalau di dalam surat Yunus ayat yang ke-57 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia seluruhnya, sungguh telah datang kepadamu nasihat dan obat apa yang ada di dalam dada kalian semuanya. Wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan, dan juga sebagai pedoman atau petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah, wa bifadlillahi wa birahmatihi, maka dengan anugerah dan keutamaannya serta dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu hendaklah kalian merasa bergembira, merasa senang. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih utama dari apapun yang kalian umpulkan di dunia ini. Maka ketika kita telah mendapatkan warisan berupa Al-Quran ini, sebagaimana di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, bahwa Al-Quran ini telah diwariskan kepada hambanya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir. Kemudian Rasulullah mewariskannya kepada kita. Tetapi bagaimana respon atau tanggapan manusia itu terhadap Al-Quran ini? Maka sebagaimana disinyalir di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 30,
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai mengeluh kepada Allah ketika umatnya ini merespon Al-Quran itu dengan berbagai macam. Maka wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, mengapa umatku ini mengabaikan Al-Quran ini? Maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diwariskan Al-Quran tetapi kemudian tidak mau membacanya, kemudian tidak mau memahami kandungan isinya, tidak mau merenungkannya, dan juga tidak mau menghafalkannya. Maka di sana dikatakan di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, wa minhum zalimul li nafsi, fa minhum zalimul li nafsi. Maka di antara mereka itu ada golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, di dalam munasabatul ayat, kesesuaian ayat dengan ayat yang lainnya, maka yang dimaksud dengan zalimul li nafsi itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-179. Di situ dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, yang mereka itu punya hati tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayatnya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka itu punya mata tetapi tidak dipakai untuk melihat ayat-ayatnya, tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka punya telinga yang tidak dipakai mendengarkan ayat-ayatnya. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih rendah dari itu semuanya. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maka oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah golongan yang akan mendapatkan azab dari Allah. Mereka merespon, mereka mensikapi Al-Quran itu dengan abai, mereka melalaikan, bahkan mereka melecehkan, menghina Al-Quran, maka mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, adalah orang yang mau membaca, kemudian tidak hanya sekedar membaca, mereka mau berusaha untuk tahu apa yang dibaca. Maka orang-orang yang demikianlah mereka yang merespon Al-Quran dengan mau aktif, mau tadarus, mau mengaji. Mereka adalah orang-orang yang diwarisi nanti di hari kiamat dengan hisab yang amat sangat cepat. Sebagaimana kita ketahui, pada saat Yaumul Mahsyar, di mana satu hari sama dengan 50.000 tahun, maka orang-orang yang yatlunal kitaba wa tadarusuna bainahum, mereka yang mau selalu membaca dan mau mempelajarinya, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, mereka akan
masuk surga dengan hisab yang amat sangat cepat. Yadkhulunal jannata hisaban yasir. Mereka akan masuk surga dengan hisab yang amat sangat cepat. Yang terakhir, orang-orang yang telah diwarisi Al-Quran, mereka mau meresponnya dengan secara aktif. Mereka secara progresif, mereka mau merenungkan, tidak hanya sekedar membaca, tidak sekedar tahu apa yang dibaca, tetapi mau mengkaji, mau merenungkan, mau mentadaburi, mau meneliti, sehingga mereka orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Maka lahirlah para ulama, para penulis-penulis kitab tafsir seperti Buya Hamka dengan tafsirnya Al-Azhar, Sayyid Qutb dengan tafsirnya Fi Dhilalil Quran, juga Ibnu Katsir. Maka mereka lah orang-orang yang selalu mengambil inisiatif secara progresif, secara aktif, mau menulis, mau menyebarluaskan, mau mendakwahkan, dan mau memperjuangkan Al-Quran ini. Maka mereka adalah golongan sabiqum bil khairati biiznillah, adalah orang yang mau berlomba-lomba, yang mau bersaing dalam bidang Al-Quran ini. Mereka mau memperjuangkan, mau mendakwahkan, mau memperjuangkan. Maka mereka adalah golongan orang-orang yang nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi berikutnya, yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, mari kita semua, apalagi pada bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, wabil khusus bulannya Al-Quran disebut dengan nuzulul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Mari kita berusaha untuk bisa menjadi golongan yang kedua atau golongan yang ketiga, yaitu mereka yang muktasid, mereka yang sabiqum bil khairati biiznillah. Sebagaimana bunyi lengkap surat Fatir, surat yang nomor urut 37, ayatnya ayat 32 yang berbunyi, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina faminhum min ibadina summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yang artinya sungguh kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad. Tetapi umatnya itu sikapnya yang pertama, faminhum zalimul li nafsi, mereka menzalimi dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, yang kedua adalah orang yang pertengahan. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, orang-orang yang mau aktif mengambil inisiatif progresif dalam Al-Quran ini, mau merenungkan, mau mengkaji, mau mengamalkan, dan mau memperjuangkannya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kedua ataupun yang ketiga. Syukur-syukur bisa yang ketiga.
Oleh karena itu, sekali lagi, dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan semangat kita untuk membaca, semangat kita untuk tahu apa yang dibaca, semangat kita untuk mengkaji, merenungkan, mentadaburi, dan semangat kita yang tertinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Demikian apa yang biasa sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.